Assalamualaikum, kembali Vlog KTC. Kali ini saya mau review Comsteer ya. Kemarin ya minta reviewin jenis-jenis Comsteer yang mirip ori lah. Ya, ini ada mereknya Daiso. Ini punya Supra ya. Biasanya yang aftermur itu kan bearingnya itu udah tersusun ya, tinggal masang. Nah, kalau yang ini itu biasa saya udah lama sering masang merek Daiso. Ini itu dia modelnya kita masang sendiri kayak gini. Nah ini tuh kayak gini. Nah ini merek Daiso. Jadi kayak gini. Nah bearingnya ini, mangkoknya yang bawah, ini yang atas. Kalau merek ini setahu saya sih, sepengalaman saya masang itu lumayan ya, ini bisa dibilang lumayan bagus. Besi ininya lumayan keras ya, ini enggak tak tesin kekerasannya ya, kapan-kapan lah kalau kita lagi compare dengan merek lain aja kita tes kekerasannya. Nah ini kalau kekerasannya ini lumayan keras dan dibantu oleh ini yang menurut saya terpenting itu ini, dia itu sistemnya penabur kayak gini. Nah, biasanya saya itu untuk merek ini Daiso ini ya, itu tidak hanya tipe Honda atau tipe-tipe kayak gini, motor bebek Supra kayak gini aja. Kalau di Honda standar ya, original itu kan memang kayak gini ya, dia pakai penabur kayak gini, ini yang original. Kalau yang aftermarket biasanya kan model keranjang yang udah tersusun ya kan. Nah kalau di merek Daiso, Anda beli yang misal punya Jupiter lah ya, yang merek Yamaha yang kayak gini pun ada. Biasanya kan kalau Yamaha kan dia originalnya pun dia udah tersusun ya, udah model keranjang ya. Nah di merek Daiso itu, misal saya beli merek untuk motor Jupiter gitu, ada yang model tipe kayak gini itu ada. Jadi menurut saya itu Comsteer yang tipe kayak gini itu lebih awet daripada yang udah tersusun. Ini menurut pengalaman saya ya. Walaupun original, kalau udah tersusun original Yamaha pun, yang original Yamaha udah tersusun itu nggak lama rusak. Betulan. Ini di daerah saya yang notabene itu daerah jalan berkerikil, berbatu ya kan, banyak jalan-jalan jelek. Itu motor bawaan dari dealer ya, yang baru keluar dari dealer, rata-rata 2 tahun itu udah ganti Comsteer. Beda dengan merek Honda yang dia modelnya kan penabur kayak gini, itu di atas 5 tahun pun masih rata-rata masih awet ya. Saya mau di Kalimantan sini dulu, waktu di Sulawesi juga untuk Comsteer itu Yamaha dengan Honda original yang masih bawaan motor itu tetap awetan Honda. Karena menurut saya Honda itu kayak gini. Jadi penabur yang model kayak gini itu dia gotri bahasa Jawanya ya, gotri pelor yang model dia itu bisa lari kemana-mana, terserah dia, karena nggak ada keranjangnya. Beda dengan yang ada keranjangnya. Biasanya yang ada keranjangnya itu dia itu kan karena dikekang oleh keranjangnya itu ya. Jadi ketika setir itu digerakin, itu justru malah ininya yang gerak, ininya yang gerak, dan pelornya diam ya. Ataupun kadang itu ini diam, ini yang bawah atas diam, pelornya yang gerak, dan pelornya cuma muter di tempat. Makanya sering KO di bagian ininya, sering ada kayak bekas gitu ya, bekas keausan. Nah kalau yang kayak gini, aku ya terus terang, daripada merek Yamaha original ya, yang modelnya udah keranjangan kayak gitu, itu lebih suka aftermarket lah, nggak apa-apa, yang penting yang model kayak gini. Ini kalau pengalamanku. Sebenarnya untuk tipe yang seperti ini itu banyak. Ada merek Indopart yang tipenya kayak gini ya. Kalau di Indopart itu kalau nggak salah dia ada 2 kode. Ada yang pakai penabur kayak gini, ada yang keranjang, tergantung kitanya. Terus ada juga merek kemarin apa ya, merek apa lupa aku. Pokoknya kalau yang merek satunya itu saya beli itu dia double. Jadi ada yang keranjang, satu paket gini itu udah disediain yang keranjang
dan udah disediain yang gini, kita tinggal pilih mau pilih yang ini apa yang keranjang gitu. Dia udah disediain pelor double yang kesusun sama yang berantakan kayak gini. Nah kalau Daiso sendiri itu ya kayak gini, rata-rata berantakan kayak gini, entah Yamaha entah Honda. Kalau aku sih lebih rekomen yang model kayak gini. Nah kalau ditanya bagusan misal Indopat sama Daiso, nah nanti kita bahas di video yang lainnya lebih detailnya ya. Tapi kalau mengenai harga antara Daiso dan Indopat itu kurang lebih aja kalau harganya. Cuman kelemahannya di sini ya, kelemahan menurut saya sih kekurangan lah, bukan kelemahan, kekurangannya itu dia nggak ada stempet atau gemuk atau grace-nya itu nggak ada, pelumasannya nggak ada. Jadi kita harus ekstra lagi nambahin kayak gini ya. Bisa beli yang gemuk CVT itu bisa, atau yang kalau kita punya stok yang besar itu juga bisa, nggak apa-apa. Intinya di paket ini tuh nggak ada pelumasnya, jadi kita harus ekstra pelumas lagi. Oke, gini aja yang bisa saya share untuk merek Daiso. Ini aku udah pasang berkali-kali ya, awet aja untuk yang Daiso ini. Yang model, pokoknya model penabur rata-rata awet lah, daripada yang tinggal pasang PNP itu. Secara kalau mekanik itu enakan yang tinggal pasang, lebih simpel, praktis, cepat kerjanya ya kan. Kalau yang kayak gini kerjaannya lebih ribet. Tapi kalau bengkel di kampung kayak saya itu kadang kan orang itu kalau di kampung itu kan berani komplain. Misal seminggu, 2 minggu, sebulan gitu berani komplain. Mas yang kemarin tuh kok udah rusak lagi, kan berani kayak gitu. Karena ya yang datang itu orang sini-sini aja ya, masih tetanggaan lah bisa dibilang kan kayak gitu. Beda dengan kalau yang di kota itu kan begitu kepasang selesai udah pergi orangnya, nggak tahu nanti belakangnya gimana, biasanya kayak gitu. Oke, itu aja yang bisa saya share kali ini. Kalau Anda punya pengalaman menggunakan komstir yang model kayak gini atau merek ini, bisa tulis di kolom komentar bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.